Selamat pagi Pak Beni dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok Infinity mau mempresentasikan hasil riset kami, yaitu kami memilih Resto Raminten di Yogyakarta. Resto Raminten ini tuh salah satu restoran yang cukup terkenal yang di Yogyakarta karena konsepnya konsep ciri khas Jawa, dan rumah makan Raminten ini itu ada di 3 lokasi. Salah satunya ada di daerah Kota Baru. Nah, rumah makan Raminten itu kabarnya resmi dibuka di tanggal 26 Desember 2008 oleh Amza Sulaiman. Nah, dari ciri khas Jawa tersebut, tentunya rumah makan ini menyajikan makanan lokal khas Jawa. Nah, keunikan lainnya dari rumah makan ini adalah kostum yang digunakan oleh para waiters. Karena di sana baik dari pria maupun perempuan itu waitersnya semuanya menggunakan pakaian Jawa, termasuk di bagian kasir juga. Oke, selanjutnya kita masuk ke brand image atau citra atau brand association. Nah, citra itu merupakan salah satu nilai yang dapat mempengaruhi bagaimana merek itu berada di benak konsumen, yang mana brand image itu sendiri dapat tercipta melalui interior sebuah bangunan atau sebuah tempat, baik itu tempat restoran maupun lainnya yang mewakilinya, karena dapat mempengaruhi suasana yang ada ketika konsumen atau pengunjung datang ke sana. Nah, suasana tersebut mempengaruhi psikologi konsumen atau pengunjung yang membangkitkan persepsi hingga membentuk sebuah image di mana di benak konsumen. Nah, image itu dapat terbentuk melalui berbagai image dapat terbentuk melalui berbagai hal yang terdapat dalam benak seseorang terhadap suatu objek, dan akhirnya sangat mempengaruhi tindakan. Brand image dapat diciptakan melalui kesan atau perasaan yang muncul dari audiens atas merek setelah mempunyai pengalaman dengan merek tersebut. Nah, itu baik dari mereka pertama kali ke sana maupun pengalaman yang sudah mereka lakukan berkaitan dengan brand atau merek tersebut. Nah, pengalaman konsumen dengan brand tersebut mempengaruhi terbentuknya sebuah brand image tentunya. Brand image ini suatu hal yang penting. Kenapa? Karena brand image ini konsumen akan lebih menjadi mengenal akan brand tersebut, lebih dari sekedar mengetahui bahwa merek tersebut berkualitas atau bernilai tinggi. Namun image akan saling memperkuat keyakinan konsumen atas nilai, kualitas, kepribadian, serta karakter yang dimiliki oleh brand tersebut melalui pendekatan emosional. Nah, dari brand image dari Raminten ini sendiri mempunyai konsep tradisional Jawa yang berbeda dari rumah makan lainnya. Nah, rumah makan Raminten ini punya atmosfer dan brand image yang menggambarkan budaya tradisional Jawa, khususnya Keraton Yogyakarta. Dan dari restonya sendiri itu didesain dengan arsitektur tradisional yang unik, karena menu yang disajikan juga beraneka ragam, dan para karyawan yang di sana menggunakan pakaian adat Jawa, yang dimana hal-hal yang ada di Raminten tersebut suasananya menjadi atmosfer dan image tersendiri di mata konsumen atau pelanggan. Nah, atmosfer restoran yang ada di Raminten itu merupakan suasana toko atau suasana resto yang berusaha dibangun oleh manajer untuk membuat konsumen merasa nyaman dan memberikan nilai tambah. Nah, dalam penelitian ini, operasionalisasi brand image dari Raminten itu yaitu rumah makannya unik, antik, elegan, punya citra rasa yang lezat, menjadi salah satu tempat tujuan wisata di Yogyakarta, dan rumah makan yang punya menu cukup beragam dan harganya mungkin cukup terjangkau bagi beberapa kalangan. Dan ini adalah beberapa brand image yang ditemukan oleh kami, yaitu ada 7 yang disebutkan tadi. Brand identity adalah bagaimana seluruh rangkaian elemen dari suatu brand yang membentuk identitas brand itu sendiri. Brand identity yang baik bergantung pada bagaimana seluruh rangkaian elemen dari suatu brand konsisten satu sama lain.
The House of Raminten membangun identitas merek sebagai suatu tempat makan atau restoran yang khas dengan budaya-budaya Jawa di dalamnya. Hal ini terlihat jelas dari desain interior ruangan dan para pegawai serta karyawannya, dan juga menu-menu yang ditawarkan. Desain interior ruangan yang sangat kental dengan budaya Jawa, seperti andong, sesajen, dan sebagainya, menggambarkan bagaimana restoran ini sangat menggunakan budaya Jawa sebagai kekuatan atau identitas dari restoran tersebut. Pegawai-pegawainya yang menggunakan pakaian adat Jawa dan juga menu-menunya yang rata-rata merupakan menu Jawa juga menunjukkan bahwa Raminten berusaha untuk menggambarkan identitas mereknya sebagai suatu tempat makan yang menggunakan budaya Jawa sebagai kekuatan utamanya. Dalam hal ini, The House of Raminten menunjukkan identitas brand sebagai suatu tempat makan yang khas dengan budaya Jawa. The House of Raminten memiliki makna tersendiri. The House diambil dari bahasa Inggris yang artinya rumah, menunjukkan bahwa tempat tersebut sebenarnya adalah suatu rumah kediaman. Raminten adalah sosok seorang perempuan Jawa yang diperankan oleh Romo Hamzah atau pendiri The House of Raminten dalam sebuah acara di stasiun Jogja TV. Nama brand yang sederhana dan mudah diucapkan, bermakna serta khas atau tidak biasa akan meningkatkan brand awareness dari suatu brand. Brand awareness adalah sejauh mana konsumen dapat mengingat atau mengenali suatu brand dalam kondisi yang berbeda. Berdasarkan hasil riset lapangan yang dilakukan oleh kelompok di The House of Raminten, para konsumen mengingat dan mengenali tempat makan tersebut sebagai tempat makan yang kental dengan kebudayaan Jawa. Selaras dengan brand identity yang dibangun, The House of Raminten berhasil membangun brand awareness sebagai tempat makan yang khas dengan budaya Jawa. Jadi setiap orang yang berpikir tentang Raminten, maka mereka akan berpikir bahwa Raminten adalah suatu tempat makan yang khas atau kental dengan budaya Jawa. Selanjutnya adalah point of difference tentang unique selling proposition, yakni keunikan yang dijual oleh sebuah merek. Terdapat 3 kriteria yang menentukan agar sebuah merek benar-benar dapat berfungsi sebagai titik perbedaan. Yang pertama adalah desirability, yakni diinginkan oleh konsumen. Jadi dalam hal ini konsumen harus melihat dari sebuah merek tersebut itu relevan secara pribadi dengan mereka atau tidak. Konsumen juga dapat memberikan alasan atau diberikan alasan yang kuat untuk percaya dan mengerti mengapa merek bisa memberikan manfaat yang diinginkan. Dari hasil riset lapangan kami dari The House of Raminten, desirability terletak pada harga yang terjangkau, pilihan makanan dan minuman yang disajikan itu juga cocok untuk disantap, tidak hanya untuk perseorangan saja, melainkan untuk keluarga. Selanjutnya adalah deliverable dari internal perusahaan. Jadi dalam hal ini perusahaan harus memiliki sumber daya internal dan komitmen yang tentunya secara layak dan menguntungkan menciptakan dan memelihara asosiasi merek di benak konsumen. Jadi adanya asosiasi merek yang ideal itu juga bersifat antisipatif, bisa dipertahankan dan sulit untuk diserang. Dari hasil penelitian kami dari The House of Raminten, The House of Raminten berusaha memberikan pelayanan yang tanggap dan ramah kepada para pengunjungnya. Di samping itu dari bidang pemasaran, The House of Raminten mulai menggunakan media sosial Instagram sebagai media publikasi untuk pemasaran. Selanjutnya adalah differentiation, yakni membedakan dari pesaing. Dalam hal ini, konsumen harus melihat asosiasi merek sebagai sesuatu yang khas dan unggul dari pesaingnya. Jadi terdapat perbedaan The House of Raminten dari kompetitor lainnya yang terletak pada menu yang ditawarkan dan nuansa restoran yang kental akan budaya Jawa. Masih berlanjut tentang point of difference. Jadi keunikan yang dijual oleh The House of Raminten, yang dimana adalah sebuah usaha kuliner bernuansa Jawa yang dikemas
lebih modern dari segi pelayanan sampai pada dekorasi dan interior yang terdapat di dalamnya. The House of Raminten berusaha untuk menunjukkan nilai-nilai budaya Jawa yang ditampilkan melalui interior serta atmosfer angkringan yang ditampilkan melalui konsep yang diusung. Oke, selanjutnya adalah point of parity dan point of difference. Yang pertama adalah point of parity, merupakan kesamaan yang dimiliki oleh suatu merek yang juga dimiliki oleh merek lain dan dianggap kredibel. Dari hasil penelitian kami, riset lapangan kami dari The House of Raminten, The House of Raminten menawarkan produk kuliner yang sesuai dengan konsep yang diusung, pelayanannya, harga, dan tentunya kebersihan sebagaimana selayaknya sebuah restoran pada umumnya. Jadi memiliki kesamaan dalam hal tersebut antara The House of Raminten dengan kompetitor lainnya. Tahapan berikutnya adalah brand positioning. Sesuai dengan namanya, brand positioning adalah tahapan di mana merek tersebut berupaya untuk ditempatkan di posisi yang jelas, unik, dan sesuai dengan target pangsa pasar. Nah, dalam The House of Raminten, kelompok telah menganalisis beberapa tahapan brand positioning yang telah dilakukan. Yang pertama adalah The House of Raminten telah menentukan konsep yang akan mereka usung, yaitu konsep tradisional modern. Jadi, meskipun restoran ini berkonsep modern, tetapi tidak meninggalkan unsur tradisional, yaitu unsur etnis Jawa. Bisa dilihat dari segi musik yang diputar itu juga kental banget sama etnis Jawa. Dan juga ornamen yang digunakan, seperti pakaian para waiter and waitress itu juga kental banget sama Jawa. Juga ornamen-ornamen lainnya itu juga kental banget sama etnis Jawa. Dan yang kedua, The House of Raminten itu udah menetapkan strategi mereka, yaitu word of mouth, yaitu dari mulut ke mulut. Nah, word of mouth ini kemudian akan merepresentasikan konsep dari pemasar. Seperti apa sih The House of Raminten ini pengen dikenalkan, yang membuat pada akhirnya para pengunjung itu tersugesti oleh teman-temannya, baik itu review maupun testimoni. Sekian dari brand positioning, berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah brand mantra. Ya, ini merupakan sebuah ciri khas atau identitas khusus yang bisa dijadikan sebuah brand untuk membantu konsumen memikirkan merek tersebut. Jadi brand mantra ini sendiri dapat mencerminkan hati serta jiwa yang esensial dari merek yang ditampilkan. Brand mantra sendiri bertujuan untuk memastikan semua karyawan dan mitra pemasaran memahami merek bagi konsumen, sehingga nantinya kata-kata dan tindakan mereka harus secara konsisten memperkuat dan mendukung makna merek. Brand mantra menunjukkan pentingnya pencitraan merek internal melalui penciptaan bahwa anggota organisasi selaras dengan merek dan menginspirasi mereka pada titik perbedaan yang dimiliki merek dibandingkan merek pesaing. Brand mantra harus dapat mengkomunikasikan secara ekonomis yang ditinjau dari brand function, descriptive modifier, kemudian emotional modifiers. Raminten adalah sebuah brand yang juga dinilai mampu untuk menggunakan brand mantra. Brand mantra yang digunakan oleh Raminten adalah bagaimana restoran ini membangun cerminan budaya orang Jogja dengan memperkuat aksen-aksen Jawa di dalam interior dalamnya. Brand mantra yang dilakukan oleh Raminten dinilai cukup bagus untuk membangun citra merek internal mereka. Pasalnya, semua karyawan dan pegawai di dalamnya sama-sama berupaya untuk membangun citra serta jiwa Raminten yang menyusung tema adat Jogja dengan menggunakan kostum adat Jogja seperti kemben bagi para wanitanya. Kemudian untuk bagi karyawan prianya, mereka biasa menggunakan seperti kain batik yang diikatkan pada pinggangnya. Kemudian selain itu, masakan-masakan yang ada di dalam The House of Raminten ini juga kebanyakan adalah masakan yang membawa esensi unsur khas Jawa atau khas Jogja. Kemudian jika dinilai dari emotional modifier, Raminten sendiri berupaya untuk menjaga keasliannya sebagai sebuah resto di Jogja yang menjaga penuh citra serta esensi nuansa Jawa di dalamnya dengan menggabungkan unsur modern dalam penyajiannya. Kemudian dari aspek descriptive modifier, Raminten sendiri berusaha membangun brand mantra dengan memberikan lingkungan restoran yang nyaman dan aman bagi para konsumen, terutama bagi para keluarga maupun konsumen yang ingin merayakan makan bersama di Raminten. Kemudian jika dinilai dari brand performance, Raminten berusaha untuk memberikan pelayanan serta penampilan yang terbaik bagi para konsumer dan juga antar pegawai dengan cara keramahan yang ditunjukkan mereka dengan cara seperti menyapa para pengunjung yang hadir maupun yang hendak pulang, kemudian menunjukkan ciri khas keramahan di dalam menyajikan makanan dan dalam pelayanan di dalamnya. Hal ini dapat menjadi contoh bahwa bagaimana Raminten berupaya untuk menyelaraskan para anggotanya dan konsumen
dalam membangun sebuah brand mantra, sehingga nantinya apabila seseorang konsumen yang berkunjung ke kota Jogja, kemudian mereka akan berpikir tentang salah satu restoran yang di dalamnya ada unsur Jawa, terus memiliki nuansa pelayanan yang benar-benar bagaimana kita dijamu sebagai tamu di Jawa, maka Raminten sendiri berusaha membuat mereka berpikir bahwa The House of Raminten merupakan salah satu resto yang mempunyai ciri khas seperti itu.